Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan bahas tentang teori Pitagoras atau teorema Pitagoras. Yang dimaksud dengan teori Pitagoras atau teorema Pitagoras ini merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Nah, untuk sifat teori Pitagoras itu sendiri ada dua. Yang pertama, hanya untuk segitiga siku-siku. Ini maksudnya adalah teori Pitagoras hanya bisa digunakan untuk segitiga siku-siku. Yang kedua, sifatnya adalah minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Maksudnya adalah untuk mencari sebuah sisi yang tidak diketahui nilainya pada suatu segitiga siku-siku, syaratnya ada dua buah sisi yang sudah diketahui nilainya. Nah, coba perhatikan segitiga ABC yang ditunjuk dengan pointer. Pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Maksudnya, kuadrat sisi terpanjang hipotenusa itu adalah sisi miring atau BA, atau bisa juga disebut dengan sisi AB. Nah, nilai dari sisi AB ini adalah jumlah dari sisi BC dan sisi AC. Nah, seperti tulisan yang ditebalkan ini, untuk mencari AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BC kuadrat, di mana B disebut juga dengan tinggi, ini B tinggi segitiga. Kemudian BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Di mana A ini disebut dengan alas. Nah, sisi BC disebut dengan sisi alas. Kemudian AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, untuk mencari AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, inilah tadi ketentuan dari rumus Pitagoras itu, yaitu jumlah sisi miring atau nilai sisi miring AB atau hipotenusa merupakan jumlah dari kedua sisi penyikunya yang telah dikuadratkan. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Bunyi soalnya, pada segitiga di samping diketahui panjang AB adalah 8 cm. Panjang AB 8 cm dan panjang BC adalah 15 cm. Tentukan panjang AC. Yang ditanya adalah panjang AC. Nah, penyelesaiannya bisa kita tempuh dengan cara membuat diketahui panjang AB sama dengan 8 cm. Di soal tadi ya, panjang AB sama dengan 8 cm. AB atau disebut juga dengan tinggi. Nah, jika kita gambarkan dan dituliskan angkanya, maka akan seperti segitiga yang ditunjuk dengan pointer. Sedangkan panjang BC atau alas sama dengan 15 cm. Nah, panjang BC, ini BC sama dengan 15 cm. Perhatikan pointer laptopnya ya, di layar. Yang ditanya panjang AC. Panjang AC. AC ini adalah disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk mencari sisi miring, nah, kita kembali lagi di slide yang pertama. Untuk mencari sisi miring, itu dijumlahkan kedua sisi penyikunya, lalu dikuadratkan. Nah, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kita jumlahkan kedua sisi penyikunya. Maka AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat hasilnya 64 ditambah 15 kuadrat hasilnya 225.
Maka AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 225 hasilnya adalah 289. Sehingga kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kuadrat pada AC harus kita hilangkan. Akan menjadi AC sama dengan, karena kuadrat pada AC sudah dihilangkan, maka 289 kita akarkan. Ya, sehingga hasilnya AC sama dengan 17 karena akar 289 adalah 17. Sehingga dapat ditarik kesimpulan panjang AC sama dengan 17 cm. Oke, contoh soal yang kedua. Perhatikan kembali pointer yang ada di layar. Bunyi soalnya adalah dari gambar di samping panjang AC adalah AC ini seperti soal tadi yang ditanya sama-sama AC namun posisi AC-nya berbeda. Sekarang AC-nya ada disebut juga dengan tinggi segitiga. Maka kalau soalnya seperti ini penyelesaiannya adalah kita buat diketahui panjang AB atau alas, sudah ketentuan di soal panjang AB atau alas sama dengan 12 cm. Kita buat 12 cm. Panjang BC sama dengan 15 cm. Panjang BC atau hipotenusa adalah 15 cm. Ditanya panjang AC. Nih, perhatikan pointer yang ditanya panjang AC. Nah, untuk mencari AC kuadrat pada soal ini, maka berlaku rumus. Nah, kita balik lagi ke slide yang pertama. Berlaku rumus pada AC. Nah, pada AC. Nah, ini ya. Berlaku rumus untuk tinggi segitiga. Nah, ini dilambangkan B, berlaku untuk rumus tinggi ya. Maka dikurang. Nah, maka karena yang ditanya adalah tinggi, maka AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan, kita masukkan angka, kita punya BC kuadrat, kita punya BC nilainya adalah 15 cm. Maka kita buat di sini 15 kuadrat, karena dia harus dikuadratkan. Dikurang AB kuadrat. AB kita punya nilai AB adalah 12 cm. Maka kita buat 12 kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan 15 kuadrat hasilnya 225 dikurang 12 kuadrat hasilnya 144. Kemudian langkah selanjutnya AC sama dengan 225 kita kurangkan dengan 144 hasilnya 81. Seperti halnya dengan soal yang pertama tadi, jika AC-nya kuadrat, maka AC-nya harus kita hilangkan. Sehingga menjadi AC sama dengan akar 81. Karena kuadrat pada AC sudah dihilangkan, maka 81 diakarkan sehingga hasilnya AC sama dengan 9. 9 merupakan hasil dari akar 81. Karena 9 kali 9 adalah 81. Sehingga dapat ditarik kesimpulan panjang AC adalah 9 cm. Mudah dipahami ya. Oke, cukup di sini penyampaian materi dari Bapak. Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tugas akan dikirim melalui WA. Terima kasih.